Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini harinya menyenangkan. Sudah memasuki bulan Desember, akhir tahun, tentunya pastinya harus makin semangat. Kebetulan, selamat datang juga di My Podcast Perdana. Hari ini My Podcast kita akan dibawakan tentunya oleh saya sendiri, Marcelvina Mutiara Putri, dan saya juga tidak akan sendiri nih teman-teman. Saya akan ditemani juga oleh teman saya. Perkenalkan, ini ada namanya Kak Indah. Boleh Kak Indah? Halo semuanya, para penikmat podcast dari MPI SMK Wilayah 2. Perkenalkan, yaitu saya Salvina Indah Permatasari Tongruk yang ini akan menemani Marcelvina untuk menyajikan podcast MP pada hari ini. Oke, nah sudah. Betul banget. Tapi kita juga nggak cuma berdua nih teman-teman. Kita juga kedatangan narasumber yang keren banget tentunya. Dan bakal sharing juga ke kita-kita mengenai perbedaan pendidikan profesi kedokteran sebelum dan sesudah pandemi. Pastinya topik ini bakal jadi sangat hits buat anak-anak kedokteran nih. Apalagi lagi ngadepin pandemi kayak gini kan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini nih narasumber kita, Dr. Abdullah Ihsan. Oke, selamat malam. Mungkin kalau waktu sekarang kita lagi nge-record podcastnya nih, tapi kalau dengerinnya juga mungkin malam-malam ya. Anak FK mah pagi-pagi kan pasti kuliah. Jadi selamat malam. Semoga dengerinnya juga malam. Oke. Kang, enaknya dipanggil apa nih? Kang atau dokter nih? Biar lebih akrab nih, biar lebih deket dulu nih kita. Rasa lebih dekat kalau manggilnya dokter apa Kak? Pilih aja mau manggil Kang boleh, tapi kayaknya kalau dokter kan nanti kalian bakal jadi dokter, jadi manggilnya Kak atau Kang aja lah. Oke, mantap. Oke, kita manggil Kang aja ya biar lebih akrab. Oke deh, ini nih pasti teman-teman kita semua nih pada bingung nih Kang, perbedaan profesi kedokteran nih sebelum pandemi kan biasanya normal, banyak skill lab dan lain-lain gitu ya Kang. Nah, menurut Akang sendiri tuh keadaan pendidikan dan profesi sebelum pandemi tuh gimana sih? Yang dirasain sama Akang mungkin biar bisa jadi gambaran juga buat anak-anak yang mau masuk FK. Oke, makasih ya, menarik ya. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin ditanyain juga, apalagi buat mereka yang baru masuk di tahun 2020, kan nggak ngerasain tuh rasanya kuliah FK yang offline, jadi tiba-tiba masuk udah langsung online aja kan, tuh rasanya pengen tahu mungkin ya. Tapi mungkin juga ada yang udah tahun 3, tahun 4 juga pengen tahu dari sudut pandang orang lain kira-kira perbedaannya apa aja. Oke. Saya pribadi mungkin akan ngasih pandangan sebagai yang pertama, saya pernah kuliah offline waktu itu sebagai mahasiswa kedokteran. Habis itu saya menjadi dokter di saat offline juga, tapi saya masih bekerja di awal-awal pandemi. Sampai Agustus 2020, habis itu lanjut jadi pendidikan spesialis di September 2020. Jadi sebenarnya kasarnya saya ngadepin pekerjaan yang online, pekerjaan yang offline, pekerjaan dalam pandemi, pekerjaan di luar pandemi, belajar di luar pandemi, dan belajar di dalam pandemi. Jadi ya mungkin ada gambaran. Kalau secara singkatnya untuk pendidikan dulu ya, kalau pendidikan itu jelas yang udah pernah offline ngerasain banget yang namanya kuliah FK gitu kan, pasti banyakan, ada yang banyakan, ada yang tutorial juga dikitan gitu kan. Nah, hal ini sebenarnya PBL mungkin ya, atau mungkin kuliah umum, itu kelihatannya sebenarnya nggak banyak berubah, sama-sama kalaupun online ataupun offline, itu ya tinggal kalau dulunya online datang ke kampus, sekarang kalau misalnya online sekarang cukup di rumah aja gitu kan. Kalau tadi offline di kampus, sekarang di rumah aja. Yang ngomong tetap dosennya doang gitu kan. Cuma bedanya adalah matanya lebih capek sih. Kalau misalnya kita lagi offline kan matanya nggak gitu capek dan mungkin bisa sambil ketemu sama teman refreshing juga. Nah, mungkin yang ngebedain kalau misalnya kebetulan kita itu lagi kuliah skills lab atau mungkin laboratorium yang lainnya, itu akan beda banget. Yang namanya selama ini kita bisa mungkin periksa pasien, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, ini nggak berasa sama sekali karena kita nggak punya siapa yang mau diperiksa. Ada sih beberapa universitas yang nyuruh kita mungkin cobain deh ke keluarga atau mungkin ke boneka, tapi kan rasanya pasti beda banget tuh. Nah, ini yang memang membedakan kalau di bagian pendidikan. Biasanya di bagian prakteknya
Begitu pula pada saat udah koas tuh, wah itu koas sih serem banget karena kadang-kadang mereka juga harus terjun juga pada akhirnya karena tadinya kan mau dibikin online, cuma gimana rasanya koas, yang namanya koas kan pengennya belajar praktek, tiba-tiba harus pandemi kan online gak enak juga, akhirnya tetap harus masuk ke rumah sakit. Memang beberapa juga merasa aduh serem Kak, gimana dong harus ke rumah sakit, cuma ya pada akhirnya selama protokol kesehatannya dipenuhi, selama protokol kesehatan ditaati sih harusnya mengurangi resiko ya, walaupun bagaimanapun mau di rumah sakit kek, mau nggak di rumah sakit kek, resiko tetap ada. Itu kalau di pendidikan sih. Jadi saya rasa ini yang bagian penting di pendidikannya. Bedanya mungkin kalau di profesi, yang pasti nggak ada profesi dokter yang online, nggak ada profesi praktek dokter yang online. Dokter yang bisa online mungkin dokter yang di bagian kementerian, dokter yang ada di perusahaan, dokter yang mungkin bisa ada di tempat-tempat yang non praktek. Tapi bagi yang praktek atau sebagai klinisi itu rasanya agak sulit banget buat kita bisa online. Adapun beberapa, tapi misalnya nih buat konsultasi atau mungkin kontrol boleh online, tapi kan kita nggak mungkin setiap pasien datang baru itu online terus gitu. Jadi yang pasti yang membedakan adalah dokter yang praktik di masa pandemi harus menggunakan alat-alat proteksi diri yang lebih dan lebih ketat dibanding yang dulunya pada saat masih offline atau pada saat belum pandemi. Jadi rasanya kalau pendidikan memang yang jadi impact-nya adalah kita nggak experience atau nggak merasakan praktek gitu kan, atau mungkin berkurang lah, kalaupun ada jadi berkurang. Kalau yang dokter atau profesi, kalau yang klinisi ya, kalau yang tidak klinisi mungkin masih bisa menyesuaikan ke online, tapi kalau yang klinisi kayaknya penyesuaiannya ada di APD-nya tuh yang biasanya lebih kuat. Saya rasa secara singkatnya gitu sih. Oke, baik Kang. Berarti syarat kondisi pandemi dan sebelum pandemi ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya, Kang. Dan juga bisa memberikan dampak ke profesinya nanti. Ibaratnya adalah ketika seorang mahasiswa yang masih menempuh pendidikan preklinik, itu pasti akan membentuk bagaimana citra mereka pada saat mereka menempuh sebagai seorang dokter, dan itu sebenarnya berpengaruh ya Kang, perbedaan antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Mungkin tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah terjawab nih Kang, tapi lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kang. Kira-kira apa sih kendala terbesar mahasiswa sarjana dan mahasiswa profesi saat pandemi? Kendala terbesar yang bisa ditemukan? Gini ya, kalau kuliah itu sebenarnya gini, saya dulu pernah belajar sekolah ataupun kuliah, itu kalau cuma pengen belajarnya doang, itu bisa dari buku, bisa dari course-course online, termasuk dari kuliah online ini sendiri gitu. Yang membuat kuliah adalah kuliah dan sekolah adalah sekolah itu adalah interaksi. Ini yang kita lack of banget. Ya, namanya interaksi ini mulai dari interaksi sebagai social interaction, contohnya kita yang mungkin sebagai orang yang berinteraksi sama teman-teman kita, belajar sosialisasi, belajar untuk bisa punya kemampuan social emotional intelligence, itu kan juga kita belajar. Tapi yang nggak kalah pentingnya juga adalah bahwa secara skill, kita kan kedokteran ini otak dan tangannya dua-duanya harus baik ya. Dan tentunya untuk ketemu sama pasien, dulu pasti ngerasain deh yang namanya offline itu masih bisa ketemu sama pasien. Sekarang kendala terbesarnya adalah sangat sulit untuk mempraktekkan teori yang sudah dipelajari. Nah, kesulitan ini tidak hanya pada sulit aja, tapi pada beberapa orang ini jadi malesin banget, karena beberapa orang tuh senang masuk ke dokter tuh pengen cepat nyobain, pengen cepat meriksa pasien, pengen cepat penyuluhan, pengen cepat untuk bisa wawancara pasien. Nah, ini nggak didapatkan. Walaupun didapatkan itu nggak maksimal, karena mungkin orangnya juga keluarga-keluarga sendiri, atau mungkin kita nggak ketemu langsung sama pasiennya. Jadi di baik pendidikan preklinik maupun apalagi yang klinis ya, maksudnya yang udah koas atau misalnya dokter muda, itu berasa banget karena kesulitannya adalah dia yang harusnya belajar banyak tentang praktek jadi nggak belajar, ataupun kalaupun belajar jadi dikurangi. Kalau di kalau di universitas saya deh, kalau di Unpad sendiri selama ini beberapa waktu ini memang dibentuk online gitu ya. Tapi habis itu dia bikin sesi offline-nya juga gitu. Nah, ini berdampak pada perpanjangan masa studi. Jadi hal ini yang memang jadi hal tambahan nih. Ada beberapa univ yang ya udah nggak apa-apa.
Terakhir, UKM PPD, mungkin kalian juga yang sudah mau jadi dokter udah kebayang apa tuh UKM PPD itu ya. UKM PPD Agustus 2020. Yang Mei dulu deh, yang Mei 2020 ditiadakan sehingga yang tadinya mau ujian Mei harus pindah ke Agustus. Atau yang Agustus pindah ke September ya. Mulai lupa nih saya, jangan dijudge ya. Betul teman-teman yang nonton atau dengar ingetin ya. Seingat saya berarti dia Agustus pindah ke September, deng. Agustus harusnya Agustus tapi pindah ke September. Nah, ini kesulitannya adalah bahwa yang diujiankan setahu saya itu cuma MDE-nya doang atau CBT-nya doang. Jadi nggak ada OSCE-nya. Ini menarik. Sebenarnya sih saya senang-senang aja. Maksudnya ya namanya ujian, kalau berkurang siapa yang nggak senang kan gitu ya. Nah, tapi yang sulit adalah tepat setelah mereka lulus UKM PPD, mereka akan datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang menangani COVID. Bahkan saat mereka belum ujian praktek. Nah, ini berat banget ya sebenarnya buat saya. Jadi beberapa dari teman-teman saya atau adik-adik saya minta mungkin belajar deket-deket internship, boleh nggak sih Kak belajar bareng? Boleh banget, saya rasa ini penting banget apalagi buat mereka yang ya kasarnya kan kerjanya ditempatkan ya, apalagi dia nggak bisa milih. Buat saya itu jadi sebuah kendala juga, mulai dari nggak praktek atau berkurang prakteknya, berkurang belajar klinisnya, sampai pada saat ujian nggak ada dorongan lebih untuk belajar karena emang nggak ada ujian OSCE-nya. Saya rasa gitu sih. Oke banget Kang, iya makasih banget udah jelasin kayak keadaan perubahan sebelum pandeminya sama setelah pandeminya. Emang pasti berasa banget karena aku aja sendiri sebagai mahasiswa FK tuh berasa banget OSCE hilang, nggak ada skills lab gitu. OSCE sih ada tapi pasti mundur gitu Kang. Nah, aku mau nanya lagi nih Kang. Mungkin ada nggak sih sebenarnya kayak yang Akang tahu kalau kendala terbesarnya mahasiswa tuh kan tadi udah disebutin juga. Nah itu tuh ada nggak sih positif dan negatifnya itu untuk pendidikan dan profesi mahasiswa kedokteran gitu di situasi pandemi kayak gini Kang? Baik, oke, ini yang pertama kita harus sama-sama paham dulu ya bahwa ini tuh pandemi. Jadi saya nggak berharap atau saya nggak kecewa jika ada adik-adik saya atau teman-teman saya yang mungkin lebih banyak memilih untuk beristirahat atau meningkatkan kesehatan mentalnya dulu. Karena beberapa orang juga, saya kemarin kalau lihat hasil surveinya PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, 60% yang isi kuesionernya itu menderita depresi, 60% yang menderita ansietas, dan 70% menderita trauma gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman di pandemi ini bukan cuma kalian, you're not alone. Everyone is facing this and everyone is having a bad time. Nah, tapi tentunya yang pasti ya kalau dengar drama Korea itu kan, it's okay not to be okay, tapi it's not okay to stay that way. Jadi jangan sampai kita terlena sama rasa nggak nyaman itu. Kita harus coba berangkat lagi, bangkit lagi, karena yang namanya istirahat, capek wajar, tapi kalau kita tenggelam di situ itu berat. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah berhasil bangkit dari kondisi nggak nyamannya itu, mungkin kita bisa juga berpikir bahwa ini adalah challenge buat kita, oke? Apalagi coba lihat di SMKI. Dari dulu online loh SMKI itu, mau yang wilayah kayak, mau yang nasional kayak, tapi nggak kepikiran tuh pakai Zoom, nggak kepikiran tuh mungkin nggak jadi-jadi bikin podcast gitu. Tapi pada akhirnya sekarang malah jadi kan. Jadi ini sesungguhnya adalah bentuk contoh konkret ya, bahwa MEP bikin podcast ini adalah contoh konkret bahwa orang yang berhasil bangkit dari pandemi ini bisa membuat sesuatu bahkan lebih kreatif daripada sebelum pandemi itu ada. Jadi sekarang pertanyaannya adalah seberapa kreatif kita, atau kalau teman saya selalu bilang orang yang jenius itu adalah orang yang bisa mengubah sesuatu yang orang lain rasakan sebuah penderitaan atau kesulitan menjadi sesuatu yang membuat dia semakin kreatif dan menimbulkan atau memproduksi hal-hal baru. Jadi intinya bagi teman-teman yang baik sebagai peserta didik ataupun profesi dokter, mungkin senior-senior juga, ini adalah sebuah tantangan buat kita untuk bisa lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita nggak bisa yang mengabaikan perkembangan zaman lagi. Kita sekarang harus ikut. Dari dulu bilangnya pengen digitalisasi, pas tiba-tiba harus digital, pusing. Jadi saatnya kita benar-benar belajar tentang digitalisasi, kedokteran, dan kesehatan.
Oke, baik Kang, mantap banget. Mungkin memang benar Kang, dan jujur tadi Vina juga menceritakan dari sisi Vina ya. Menurut saya juga, saya sebagai mahasiswa kedokteran terkadang agak jenuh Kang sebenarnya. Jadi terkadang ada beberapa kuliah yang memang karena online, jadi itu butuh effort lebih sebenarnya dibandingkan offline, karena gimana ya Kang, kita harus kuliah dengan situasi yang kita emang gak enjoy gitu. Walaupun keadaan offline, tapi kita enjoy gitu Kang, karena kita bertemu dengan teman-teman, kita saling sharing belajar. Tapi online seperti ini terkadang walaupun kuliahnya itu singkat ataupun sepanjang apapun, terasa lebih berat sebenarnya, karena online ini membatasi interaksi kita sebenarnya dengan dosen, lalu dengan teman-teman yang bakal jadi sejawat kita nggak punya jadi tempat cerita. Mungkin itu ya sebenarnya kendala yang bisa membuat kita terhambat untuk berubah, atau misalnya terhambat untuk bisa menyesuaikan dengan sistem. Karena ada yang bilang gini Kang, seorang itu akan lebih berhasil kalau misalnya dia bisa masuk ke dalam sistem itu dan berbuat dan berubah lebih baik sebenarnya. Nah, kira-kira ada tips and trick kan dari Kang Dudu sendiri untuk kita tetap semangat nih. Jadi kita nggak pandang bulu lihat gara-gara pandemi ya udah kita pasrah online kok gitu. Jadi kita nggak perlu berkembang lebih lagi gitu. Gimana Kang tips and trick buat teman-teman sekalian? Oke, iya. Jadi kan kalau tadi kita langsung ngomong ini ya, mungkin hasil ya. Ini proses bangkitnya ini yang hal yang penting juga. Oke, jadi memang kalau misalnya soal proses bangkitnya ini soal bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa akhirnya kita mau maju, itu memang bukan hal yang mudah gitu. Tapi proses yang pertama kita lakukan adalah bahwa kalau kita kepikiran bahwa pandemi ini mau diapain gitu kan, ini tuh mau dilihat seperti apa. Yang pertama ada 3 hal yang buat saya bisa membantu kita nih, buat kita yang mau bangkit dari pandemi. Yang pertama, tetap harus self-care itu priority. Ya, kalau misalnya kita mikirnya bahwa self-care itu bisa kita, yang penting kita ngurusin pelajaran dulu aja. Kayaknya kalau misalnya nggak sekarang ngurusin pelajaran, nanti ketinggalan sama teman-teman. Nah, ini yang membuat kita jadi nggak bisa berpikir jernih gitu kan. Nah, kalau kita misalnya berpikir sesungguhnya bahwa kita menyelesaikan urusan kita dulu dengan self-care tentang diri kita gitu kan. Misalnya kita udah merasa nyaman, udah cukup, udah bisa lebih nyaman nih, kalau saya bilang ini tuh kayak lagi mau nyebrang jalan. Kita tuh nggak nungguin mobil semuanya hilang, tapi kita berusaha untuk nungguin sedikit-sedikit mobil hilang, kita langsung nyoba nyebrang. Karena kalau kita nungguin mobilnya hilang semua, nggak bakal hilang semua. Artinya, kalau kita nungguin lemes atau malasnya kita hilang semua, ya nggak bakal hilang semua. Jadi intinya, ketika sudah ada rasa ingin berkembang, sudah ada sedikit saja rasa ingin bangkit dari tempat tidur yang menjadi hobi kita sekarang untuk rebahan itu, ya, itu saatnya kita bangkit saat itu juga. 5 second rule, coba ya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, bangkit. Karena percayalah, ini cobain deh. Kalian boleh cobain nih. Kalau udah 6, itu tidur lagi, percayalah. Jadi emang begitulah manusia gitu. Jadi intinya tipsnya adalah jangan nungguin sampai semua rasa nggak nyamannya hilang, karena nggak pernah hilang. Sedikit-sedikit aja gitu. Apakah kalau udah nyebrang kita nggak boleh mundur lagi? Boleh. Kalau misalnya kita berusaha balik, kok kayaknya capek banget rasanya, butuh istirahat, boleh. Ini bukan kita tuh bukan harus berangkat dari safe zone, karena memang kita mencari safe zone. Cuma yang kita nggak boleh itu adalah stay di namanya safe zone tuh bagus, comfort zone tuh bagus. Yang nggak boleh tuh stay di mager zone ya. Jadi kalau mager ya udahlah, gue mager nih, masalah. Cuma kalau kalian mau safe zone, comfort zone is okay, apalagi di pandemi. Tapi sekali lagi tipsnya adalah jangan menunggu semuanya perasaan tidak nyamannya hilang. Bangkit saat memang ada kemauan aja, mulai bangkit. Kalau butuh istirahat lagi, ya istirahat lagi. Gitu. Iya Kang, bener nih Kang, dari Kang juga jadi tips-tipsnya tuh jadi memotivasi diri aku banget nih buat lebih maju gitu loh, maksudnya di pandemi kayak gini. Apalagi kayak rasanya tiap hari meskipun kuliah kok pengennya malah balik ke ranjang gitu, udah tahu lagi kuliah gitu, di belakang kok ada ranjang gitu, jadi kayak tergoda untuk
untuk tidur. Nah, iya benar banget, dengan hitungan mungkin 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi Akang berikan, itu bisa menjadi tips buat teman-teman biar bisa maju untuk tidak hanya di comfort zone aja, mungkin bukan di mager zone aja yang tadi katanya Kang Dudu bilang, ya bisa buat motivasi buat teman-teman, jadi bisa maju gitu di pandemi kayak gini. Nah, tapi nggak hanya itu Kang, aku mau nanya nih, gimana sih tadi kan udah ada tips and trick, tapi ada nggak sih motivasi-motivasi dari pengalaman-pengalaman Akang nih? Misalnya sebelum pandemi di preklinik itu ada nggak sih bisa nggak di-sharing pengalaman-pengalaman Akang gitu buat ke teman-teman mahasiswa kedokteran, sharing-sharing pengalaman misalnya untuk yang dirasakan di selama pandemi ini. Jadi perubahan-perubahannya yang mungkin bisa menjadi motivasi buat mahasiswa kedokteran nih Kang. Oke, baik. Mungkin saya cerita gini aja, saya kan maba nih ya, saya adalah mahasiswa baru, itu beneran nih. Saya adalah mahasiswa baru program pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi saya baru banget masuk di September lalu ini. Dan memang ilmu saya belum banyak nih, saya juga baru belajar teori, baru lihat senior-senior saya menangani pasien. Cuma yang saya lihat ini dari zaman saya masih kerja gitu kan, sampai saya masuk ke masuk ke pendidikan gitu ya di Unpad atau di LSAS, saya tuh ngeliat gini, bayangin kalian kebayang nggak sih, semuanya tuh nanyain gitu kan, gimana lu takut COVID nggak gitu kan, kenapa gitu nanya gitu, ya kan lu kerjanya di RSJ gitu, atau kan lu sekarang pendidikannya dokter spesialis kedokteran jiwa. Pertanyaan saya, emang kalau orang sakit jiwa nggak mungkin COVID gitu? Nah ini hal yang penting ini, kadang-kadang orang bilang juga, iya benar juga gitu kan. Emang kalau orang yang nggak sakit jiwa dikasih masker dipakai, kalau yang sakit jiwa dikasih masker belum tentu dipakai. Jadi intinya sebenarnya saya melihat bahwa sejak itu ada gitu kan, ternyata ada beberapa prosedur misalnya di profesi ya, saya bakal ngomong di profesi, waktu zaman saya kerja dulu di awal-awal pandemi, ternyata banyak standar operasional prosedur atau SOP yang belum dibentuk untuk pencegahan infeksi wabah seperti ini. Jadi ini memberikan kesempatan juga buat teman-teman yang ada di profesi itu mulai belajar bagaimana bisa mencegah infeksi lebih baik lagi di fasilitas kesehatan masing-masing. Nah, tapi kalau di pandemi ini, jujur caranya itu sebenarnya gini ya, karena kan kalau di rumah nih ya, kalau saya sih tiap hari di rumah sakit nih, nggak tiap hari sih, setiap weekdays di rumah sakit. Cuma kan bagi yang preklinik utamanya nih, kebanyakan kan di rumah. Nah, susahnya ya kalau misalnya kita belajar di rumah tuh, kita tuh ya tadi yang seperti yang dibilang tadi bahwa kita tuh susah ngebedain kita lagi belajar apa enggak. Soalnya kita belajar mungkin sambil ngemil. Kita belajar mungkin sambil lihat kasur kayak, gue pengen tiduran bentar boleh nggak? Gitu. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya saya waktu itu coba pikir-pikir bahwa yang pasti sebenarnya harus kita lakukan itu bikin jadwal. Apa sih pentingnya, kenapa bikin jadwal? Perasaan dari dulu gue bikin jadwal. Nah ini yang mau ngasih sesuatu lagi yang membedakan mungkin jadwal yang sering kita bikin sama jadwal yang saya minta buat kita bikin sekarang sejak pandemi. Yang pertama, jadwal yang kita bikin bukan hanya jadwal kerja, tapi juga jadwal istirahat. Coba ingat deh, kalian kalau bikin jadwal isinya kerja semua, kan nggak nulis kapan saya istirahat. Paling cuma istirahat yang gede, tidur, makan, ibadah. Nggak pernah tuh tulisannya scrolling TikTok, nggak pernah. Tapi kalian ngelakuin itu, jadi tulis juga. Jadi jadwalin gitu kan, oh gue bakal scrolling TikTok segini lama, gue bakal balesin DM segini lama, gue bakal main game segini lama, bikin. Kan nggak apa-apa ya kalau misalnya waktunya sama-sama lama, ya nggak apa-apa banget. Dengan kalian bikin itu memberikan kesempatan badan kalian dan diri kalian itu sadar bahwa selain bekerja saya pun akan bermain, selain belajar saya pun akan bermain. Jadi seimbangkan dulu nih yang di kepala. Nah yang kedua, kalau memang kalian kalau kalian rasanya kalau kayak gini tuh kan biasanya tuh orang tuh nggak ngerti ya kita tuh lagi ngapain di rumah. Kadang-kadang apalagi yang ikut organisasi kayak kerjaan kenapa numpuk ya, tiba-tiba numpuk padahal gue kemarin kosong-kosong aja, kenapa sih nggak minta dari kemarin. Nah ini yang ada beberapa tips untuk menunda ya.
kan? Karena penundaan ini malah semakin banyak di saat waktu makin banyak. Kan sadar nggak sih kalau kalian sibuk tuh ya makin cepat kerjain sesuatu. Tapi kalau kalian kosong tuh kayak masih ada waktu, Habis itu coy waktunya habis. Ya, gitu. Jadi nunda boleh, tapi dengan kalian punya jadwal tadi, nah tolong dijadwalkan juga ditundanya sampai kapan. Gitu. Mau belajar ini kapan? Jadi setelah kalian tunda kayak gitu, biasanya kalau kalian nunda dengan cara itu, biasanya akan lebih ingat buat dikerjain, dan kalian udah ngatur waktu sendiri kapan ditunda. Gitu. Nah, udah saya rasa buat yang di rumah aja, yang di PT Klinik, saya rasa yang penting kalian bikin jadwal, baik yang buat kalian belajar maupun buat kalian istirahat atau bermain gitu. Jangan cuma bikin buat belajar, karena kalau kayak gitu, kalian tuh pasti pas belajar tuh pengen main. Tapi kalau kalian bikin jadwal buat main juga, kalian tahu, saya bakal main jam segini kok, nanti ada waktunya. Oke, baik Kang. Bener banget. Sebenarnya itu soal penyakit menunda tuh sebenarnya semua orang pasti punya ya Kang sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita emang pengen menjadi dokter yang baik, nggak apa-apa menunda, tapi kita punya intinya adalah kita harus mampu memprioritaskan yang mana harus kita lakukan. Maksudnya menunda yang dimasukkan Kang Dudu pastinya bukan menunda untuk kita berleha-leha atau maksudnya berleha-leha yang terlalu lama ya Kang. Jadi barangkali kita mungkin ada hal yang pengen kita prioritaskan lebih dulu karena lebih urgensi dan emergency, itu lebih baik kita lakukan gitu. Tapi Kang sebenarnya masih ingin pertanyakan adalah mengenai profesinya nih Kang sebenarnya. Sebenarnya adalah seorang dokter muda yang sedang menjalankan pendidikan klinik atau profesinya tersendiri. Pasti kalau misalnya mereka terus-terusan belajar dalam keadaan online, pasti sulit untuk membentuk bagaimana jati diri mereka sebagai seorang dokter. Karena dokter itu merupakan salah satu profesi yang sangat-sangat memanfaatkan indera. Ibaratnya kita harus merasakan bagaimana perbedaannya, karena dengan teori aja sebenarnya nggak cukup, ya kan Kang? Nah, tapi kesulitan dan ketakutan mereka adalah karena pandemi COVID ini membuat mereka sangat beresiko besar sebenarnya untuk terkena, atau misalnya untuk mereka menemukan kasus-kasus yang seharusnya mereka temukan jadi lebih terbatas sebenarnya. Nah, menurut Kang Dudu sendiri lebih baik kalau misalnya kita berkaitan dengan kebijakan kampus nih Kang, misalnya kalau Kang Dudu menyarankan untuk pendidikan profesi ini apakah harus terus dijalankan secara online untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang lebih memperburuk angka COVID-19 di Indonesia ini, atau tetap dijalankan dengan syarat pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang emang kredibel gini untuk mahasiswa klinisi ini atau yang profesi untuk bisa menjalankan pendidikannya, seperti itu kan? Oke, jadi baiknya tetap online atau offline ya? Kalau dari saya sih mutlak ya. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, saya setuju banget bahwa dokter itu adalah profesi yang sangat mengandalkan penginderaannya gitu. Dan indera keenamnya ya, apa coba indera keenam? Empatinya. Jadi empati itu sangat perlu dilatih. Percayalah sesungguhnya kalau kalian melihat kenapa dokter-dokter yang kalian lihat deh, ngelihat dokter yang kebingungan ya dibanding dokter yang nggak empati, kalian pasti lebih milih dokter yang kebingungan. Tapi dia akan tetap nyari dan care sama kalian. Dibanding yang nggak empati sekalipun kelihatan kayak pintar, kayak malas banget gue ketemu gitu. Ini yang harus dilatih juga sama si kedokteran. Nah, hal ini perlu dilatih benar-benar ketemu sama orangnya, sama pasiennya gitu kan. Kalau menurut saya tetap menyarankan diperbanyak. Mungkin kalau dulu kalian nanya deh sama kakak-kakak kalian yang dokter muda tuh. Mereka tuh bisa aja datang ke rumah sakit tuh nongkrong doang. Maksudnya tuh bukan nongkrong doang nggak ada kerjaan, tapi maksudnya dia datang terus karena mungkin shiftnya bukan shift pagi, tapi dia harus datang karena tuntutan ya dia lagi pendidikan gitu, tapi shiftnya malam, jadi dia di paginya tuh sebenarnya nggak banyak fokus praktek, tapi nanti banyak fokus praktek pas malam gitu. Mungkin kita pastikan saja pada saat ke rumah sakit ya resiko yang besar atas penularan itu disetarakan sama manfaat yang besar untuk mereka dapatkan pelajarannya. Jadi sekalian kalau datang ke rumah sakit itu sekalian jaga, sekalian belajar langsung ke pasien. Jangan sampai datang ke kampus itu cuma buat presentasi kasus, datang cuma buat mungkin
nyampein makalah, karena kan itu bisa online. Jadi intinya segala sesuatu yang bisa online maka lakukan online, yang tidak bisa online saya rasa sangat disarankan untuk offline. Tentunya dengan juga memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan fasilitas, contohnya swab berkala atau rapid test berkala. Karena buat saya sih ini juga menjadi tanggung jawabnya institusi ya. Mungkin nggak biayai sepenuhnya, cuma minimal bisa dijadwalkan, diselenggarakan, atau mungkin setengah harga. Intinya ya kerjasamanya harus dibentuk untuk bisa tetap memberikan pembelajaran yang terbaik, tapi juga tidak melupakan proteksi atas kesehatan masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya titip banget kalau ada penyelenggara pendidikan yang nonton atau dengar, atau mungkin yang mau mengadvokasikan ya, tolong sekali untuk menghilangkan atau mengurangi stigma COVID di universitas masing-masing. Ya, kalau sampai teman-teman kalian ada yang terinfeksi terus masih merahasiakannya, artinya dia masih takut sama stigma kalian, guys. Oke? Kalau sampai dia takut buat ngomong sama dosennya, berarti fakultasnya masih membuat stigma. Kalau sampai ada yang terinfeksi terus bilang kayak, kamu kenapa sih nakal, pasti main ke segala macam ya, itu juga judging. Emang ada yang mau kena COVID? Nggak ada. Dan nggak ada mutlaknya bahwa kalau misalnya dia kena COVID itu harus dengan main sama orang. Nggak, belum tentu. Dia keluar rumah, kebetulan keluar depan rumahnya ada tukang sayur lewat yang COVID, salah apa dia? Jadi intinya, jika ada yang kena, tolong lebih fokus untuk diberikan bantuan dan peduli dibanding dirahasiakan hanya karena takut stigma. Karena buat saya, kalau sampai kalian atau kita sebagai tenaga kesehatan masih menstigma itu, berat banget. Wajar dong masyarakat nge-stigma COVID, orang tenaga kesehatan ini nge-stigma. Gitu sih. Oke, Kang, bener banget sih. Untuk yang tentang online dan offline ini, aku sendiri juga ngerasain emang butuh kerjasama gitu ya, biar bisa terjalin kayak suatu dikasih pendidikan ke mahasiswa tuh tersampaikan gitu loh. Karena aku ngerasa kalau misalnya emang online terus-terusan gitu dan nggak ada skills-nya sama sekali, ya kedepannya kita terjun sebagai mahasiswa kedokteran yang nantinya bakal jadi dokter, nggak akan bisa apa-apa kayak gitu ya. Nah, tadi juga bener banget yang tadi Akang bilang mengenai harus dipatahkan stigma-stigmanya. Iya, karena dari aku sendiri pun juga ngerasa, aduh kok kayaknya kalau misalnya orang dengar kita kena COVID, kayaknya itu benar-benar kayak penyakit yang paling membahayakan sedunia, yang bisa membuat semua orang tuh ketakutan dan ya akan menjauhkan orang itu gitu loh. Dan justru memang sebenarnya kan orang-orang membutuhkan support ya, karena mental mereka juga down ketika mereka mendapatkan penyakit itu yang belum ada vaksinnya atau belum ditemukan obat-obatnya, begitu Kang. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir Kang, ini 2 terakhir dari saya, nanti satu terakhir dari saya dan 1 terakhir dari Kak Indah. Saya mau nanya, kan kalau menurut Akang sendiri tuh kira-kira apa sih yang harus ditanemin ke mahasiswa kedokteran sekarang ini? Karena kan pasti outputnya itu beda kan dari pembelajaran online atau offline. Jadi itu mungkin juga bisa kasih gambaran ke mereka apa yang harus mereka tanemin sekarang ini. Oke, mungkin kalau buat mahasiswa ya, berarti buat peserta didik, yang pasti pandemi ini mungkin sama juga nanti kalau profesi ya. Pandemi ini tuh kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Ya, kita nggak bisa membedakan sesuatu itu pandemi dan non pandemi, karena kalau misalnya, aduh seandainya dulu kalau nggak pandemi bisa ini, belum tentu juga kok. Gitu. Kalau nggak ada pandemi ini belum tentu sesungguhnya semuanya lebih baik gitu. Mungkin saja ada masalah lain membuat semua itu nggak lebih baik. Tapi intinya tadi ya, merasa tidak nyaman itu okay, it's okay. Ya nggak apa-apa kalau ngerasa sedih, cemas, atau misalnya kesel, marah, capek, itu wajar. Ya. Dan ini tuh saya paham banget itu sangat mengganggu kalian untuk proses belajar. Tapi jangan sampai itu semua menghentikan kalian buat belajar. Istirahat tuh boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berhenti buat belajar. Sekarang sekali lagi pokoknya intinya mari kita fokus sama solusinya. Karena mau nggak mau, COVID ada apa nggak ada, kalian akan tetap jadi dokter. Kalian tetap akan belajar dan akan dituntut buat naik tingkat. Jadi
Kalau memang kalian butuh support mental, cari yang bisa bantu support mental kalian. Kalau kalian butuh support buat pelajaran, cari teman kalian bisa support pelajaran, karena itu hal yang penting juga. Intinya, kalau kita bukan masalah siapa yang selalu positif, enggak. Saya nggak butuh orang selalu positif, karena itu buat saya berat banget gitu ya. Tapi siapa yang setelah jatuh dia bangkit lagi, setelah jatuh lagi dia bangkit lagi. Itulah yang dinamakan resilience, dan itu sangat dibutuhkan buat mahasiswa kedokteran yang dalam kondisi kayak gini. Karena sekali lagi, dalam masa kedepannya pandemi ini saya rasa mungkin saja terjadi lagi, mungkin. Ya siapa sih yang mau, saya juga berharap enggak. Cuma kalaupun terjadi, kalian sebagai yang sudah merasakan ini, pernah merasakan, saya harap bisa benar-benar belajar dari sini, dan akhirnya ke depannya bisa memproteksi diri, bisa melindungi diri kalian, diri pasien, dan juga mencegah dari infeksi ataupun pandemi saya rasa gitu sih. Oke, baik Kang. Tadi pesannya sungguh luar biasa sih Kang, bener banget. Jatuh, keadaan jatuh itu normal. Setiap orang pasti merasakan hal itu. Namanya juga manusia ya Kang. Tapi tergantung bagaimana kita memberikan respons. Ibaratnya kalau ilmu kedokteran kan bagaimana kita terkena satu reaksi, tapi gimana kita memberikan respon balik nih, positif atau negatif, tergantung. Itu diri kita yang memutuskan sebenarnya. Mungkin terakhir nih Kang, mungkin apakah ada closing statement mungkin dari Kang Dudu yang bisa memotivasi dan menginfluence dari mahasiswa kedokteran, mahasiswa klinisi, ataupun para tenaga kesehatan, ataupun masyarakat luas yang mendengarkan podcast ini Kang, mengenai pendidikan kedokteran, ataupun juga berkaitan bahwa COVID itu sebenarnya ada gitu. Gimana? Baik. Saya rasa saya coba untuk bisa lebih luas ya, baik buat tenaga kesehatan, dokter, ataupun peserta didik, ataupun siapapun yang mendengarkan ini. Percaya atau tidak COVID itu ada, buktinya ternyata sudah sangat banyak terjadi. Percaya atau tidak COVID itu ada, ternyata protokol kesehatan harus tetap ditaati gitu. Dan percaya atau tidak COVID itu ada, ternyata sampai sekarang banyak yang sudah mati. Jadi saya rasa dibanding fokus untuk berdebat atau berpikir sesungguhnya COVID itu ada atau tidak, mari kita fokus pada solusi untuk bisa menjaga diri dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling pertama. Yang kedua, dalam masa pandemi ini, apalagi dalam kondisi COVID kayak gini, dan sesungguhnya dalam kehidupan kita, segala kejadian itu dibagi atas dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Orang yang berfokus pada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, itu adalah sumber stres bagi dia. Menanyakan kapan lagi kan jadi kayak aneh. Kapan COVID selesai, gitu kan? Menanyakan kapan COVID selesai. Ya karena kita nggak tahu sampai kapan COVID selesai. Menanyakan kenapa sih kok ada yang banyak kena COVID? Atau menanyakan kenapa sih vaksin nggak keluar-keluar, itu hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Dan memikirkan tentang hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu adalah sumber stres buat kita. Mari kita fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Tadi, membuat jadwal, belajar semampu kita, dan bagaimanapun kita akan berusaha untuk bisa menjaga diri sekali lagi dan orang lain. Terakhir, buat teman-teman sekalian, ingat bahwa masa pandemi ini adalah masa yang berat dan sulit. Oke? Ini bukan ajang buat lomba siapa yang lebih produktif. Jika kita mampu produktif, maka alhamdulillah dan bagus kita laksanakan produktivitas kita. Jika mampu mengajak yang lain, bagus, ajak yang lain. Namun jika lelah dan merasa butuh istirahat, take your time and do your self-care. Jadi, tetap sayangi diri kalian juga. Saya rasa gitu sih. Iya Kang, makasih Kang. Emang bagus banget ya closing statement dari Kang Dudu ini. Menurut saya benar banget sih apa yang dibilang sama Kang Dudu. Kita meskipun emang lagi pandemi gini, kita nggak boleh diem aja. Kita emang harus memotivasi diri kita. Justru emang memberikan aspek-aspek positif juga buat ke diri kita biar nggak ngerasa bosan atau jenuh juga kan ya di rumah. Nah, mungkin segitu aja sih Kang dari kita, dari saya, Vina, dan juga Kak Indah. Ya, terima kasih banyak buat Kang Dudu udah hadir di Map Podcast perdana ini, udah mau jadi narasumber yang pertama kali yang ada di Map Podcast ini. Semoga ke depan Kang Dudu mau yang lagi buat menceritakan pengalaman-pengalamannya juga.
Ya, makasih banyak ya Vina. Makasih banget. Saya harap ada manfaatnya buat kita dan tentunya buat saya jadi pengingat juga. Makasih juga nih. Makasih juga Kang buat ilmu dan wejangan-wejangannya. Yang mungkin nanti teman-teman yang lagi dengerin podcast ini semoga bisa berdampak baik dan lebih memberikan progres ke teman-teman semua. Mungkin sekian podcast MEP kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan stay tune untuk podcast MEP berikutnya. Selamat malam.